Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Rusdi dengan NIM 2236100. Di sini saya akan menjelaskan tentang program stack. Stack adalah yaitu tumpukan. Dengan kata lain, kumpulan data dengan konsep perubahan LIFO, last in first out. Artinya yaitu sebuah ini misalnya ini contoh dari tumpukan. Ini ibaratkan ini adalah tumpukan buku, ini di dalam kardus. Last in first out ini artinya terakhir dia masuk, pertama dia keluar. Seperti ini dia buku terakhir dia masuk, dia berada di bagian atas. Maka dia akan pertama keluar. Jika ingin mengambil buku yang paling bawah, maka harus mengambil buku yang di atas terlebih dahulu. Maka dengan itu di stack dinamakan dengan konsep perubahan LIFO, last in first out. Pertama terakhir masuk, pertama keluar. Di sini saya akan membuat pemrogramannya di Dev C++. Kita akan buat dulu konsep dasar pemrogramannya dengan include iostream, lalu using namespace pilih name. Nah, ini konsep dasar dari sebuah pemrograman. Kita akan membuat variabel define. Define ini sebuah variabel yang yang seperti kapasitas. Untuk kapasitasnya kita buat 5. Untuk variabel define ini kita tidak perlu menggunakan titik koma. Lalu kita coba memunculkan max-nya. Max. Baru kita runningkan. Nah, di sini kita sudah mempunyai kapasitas sebanyak 5 yang kita tulis di sini tadi. Lalu kita hapus dulu max-nya. Nah, di sini saya akan menambahkan variabel integer top. Top itu sama dengan itu menunjukkan berapa kapasitasnya. Jika sudah lebih dari max, maka tidak akan bisa bertambah ke dalam stacknya. Kalau sudah max yaitu kita buat max-nya 5, maka tidak akan ada penambahannya lagi. Kita buat variabel di sini integer dengan kata pilihan, lalu saya tambahkan string i. Di bawahnya saya buat program stack
Lalu kita buat menu utama, menu utama. Yang pertama itu ada push. Push ini adalah yang bisa dikatakan sebagai tambahan untuk menambah. Lalu yang kedua, saya buat pop. Pop ini diartikan sebagai untuk menghapus. Kita pilih dalam pilihannya, kita tampilkan dengan kata kunci cing, pilih. Kalau kita buat if jika fill sama dengan 1, maka akan menampilkan push. Dan jika if pilihannya sama dengan 2, maka akan menampilkan pop. Udah, ini kita coba runningkan dulu. Nah, ini dia runningnya. Coba kita kata kunci 1, kita push. Kita close, kita runningkan lagi. Runningkan lagi. Kita pilih 2, akan menampilkan pop. Nah, ya, menampilkan pop. Naik ke define, sini define. Naik ke define, langsung di bawahnya saya akan deklarasikan array, yaitu dengan kata kunci string data next. Next itu kapasitasnya tadi 5. Lalu di sini kita membuat variabel is full. Is full ini adalah jika mendeteksi penuh atau tidak data yang ada di stacknya itu. Lalu kita buat if kita buat if jika top-nya besar sama dengan max atau sama dengan, maka dia true. Jika kesebalikannya tidak, maka false. Sekarang di sini saya buat push-nya dengan kata kunci
void push. Nah, di sini kita buat jika tidak penuh, maka masih bisa menambahkan data ke dalam stack-nya. Kita buat ininya, programnya, out ke masukkan data, masukkan data, masukkan data. Ini kita tampilkan yang kata kunci kucing, data top top express. Nah, jika sudah penuh maka tidak bisa menampilkan data. Jika belum penuh maka tetap bisa ditampilkan data. Di sini saya akan menambahkan variabel berfungsi atau tidak dengan menggunakan kata display. Display jika kosong maka saya akan buat tidak tersedia. Jika data tersedia maka akan terdapat arraynya. Kita ke atas lagi, di atas ini, sini saya buat variabel seperti is seperti menunjukkan jika data kosong atau tidak. Ini kata jika jika top sama dengan 0 maka false true. Nah, true jika tidak maka false. False. Kita lanjut ke display-nya lagi. Kita buat if jika tidak jika tidak is empty, lalu kita buat out data, lanjut data tersimpan. Kita buat perulangan for integer menggunakan a sama dengan 0, a lebih kecil dari max
lebih kecil dari top. Nah, A plus plus kasih out out tambah satu ini UN kita buat data A, lalu di bawahnya sini ketika tidak jika tidak maka jika tidak maka data tidak tersedia, data tidak tersedia standar scope INDM. Nah ini kita buat lagi untuk jaraknya L. Nah udah, lalu masuk ke int main, kita hapus si outputnya, kita ganti push, lalu kita menggunakan butuh tag, lalu ke stack di bawahnya kita panggil display nah, kita akan memanggil display. Di bawah display saya buat sistem CLS, lalu di taskpush kita buat juga sistem CLS yang berada di koma. Kita akan membuat program pop-nya. Coba di sini void pop. Nah, di sini kita akan membuat if jika tidak maka berkurang. Seperti itu. Lalu kita hapus stopnya di sini. Kita hapus. Kita ganti stop. Lalu gunakan Google Stack. Nah, lalu jika sudah, maka di sini kita membuat sistem CS lagi CLS, lalu cout program selesai. Kemudian
programnya pop, push, display, useful, seperti. Di sini kita akan mencoba meruningkan. Ini karena data tidak tersedia karena belum dikasih tambahkan. Dan pilih satu, push, masukkan data, mangga. Maka akan data tersimpan yaitu mangga. Kita tambahkan lagi jeruk. Nah, maka akan tambah jeruk, tambah lagi melon, tambah lagi tambah lagi angka. Nah, kalau udah mencapai max-nya akan tulis bacaan stack penuh. Kita hapus. Nah, semangkanya hilang. Kalau kita hapus sirsak juga akan hilang. Melonnya hilang, jeruk hilang, mangga hilang. Tambah lagi anggur. Nah, tambah lagi kayak tambah lagi apel. Kalau kita hapus. Nah, kalau kita menuliskan angka selain angka 1 sama 2, maka akan program selesai. Misalnya 3, program selesai. Ini ya. Jadi sekian dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kue atau antrian. Apa itu antrian? Kumpulan data dengan konsep perubahan FIFO, first in, first out. Nah, contohnya seperti orang sedang mengantri membeli minyak di sebuah Pertamina. Nah, yang pertama, orang pertama yang mengantri dia awalnya masuk di sini, kemudian urutan antrian, kemudian dia juga yang pertama keluar. Nah, begitulah konsep FIFO, first in and first out. Pertama masuk dan pertama keluar. Nah, di sini antrian terbagi menjadi dua, NQ dan DQ. Nah, di sini kita akan membuat codingannya di C++. Nah, di sini kita buat dulu include stream, kemudian di sini std using space std enter. Nah, di sini kita akan memulai yang pertama dengan menggunakan define. Nah, define. Nah, kemudian di sini kita akan membuat max 5. Kita buat di sini max 3 saja. Nah, di sini kita akan membuat tipe data string, kemudian data variabel, kita buat data, kemudian kita masukkan max tadi, kemudian enter. Nah, di sini kita akan membuat tipe data int dengan menggunakan variabel top. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan tipe data ball.
Di sini kita akan membuat is full. Apakah antrian itu penuh? Maka kita dengan mengisinya dengan full. Kita bisa mengeceknya. Kemudian selanjutnya di sini kita membuat pengulangan if. Kita masukkan top tadi. Top sama dengan top lebih besar sama dengan max. Kemudian kita buat return true, kembali true. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat else. Oke. Kita buat return false. Apakah dia benar apa salah? Nah, selangkah selanjutnya di sini kita telah mengisi apakah antrian itu penuh. Nah, sekarang kita melanjutkan dengan cara mengecek apakah antrian itu kosong. Maka di sini kita buat tipe data bulk. Nah, di sini kita buat is empty. Oke. Enter. Nah, di sini kita akan membuat perulangan lagi, yaitu kembali kepada top. Di sini kita buat sama dengan 0. Oke. Kita buat lagi, kembalikan return true. Kemudian di sini else return false. Nah, di sini kita akan menampilkan void-nya, yaitu array-nya. Di sini kita buat void view. Tampilannya di sini kita membuat perulangan if tidak kosong. Apakah itu antriannya tidak kosong? Kita bisa mengeceknya menggunakan dengan if tidak kosong is empty. Nah, kurung, karena dia di sini method, kita buat buka kurung, tutup kurungnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menampilkannya cout data antrian. Kemudian kita buat end line-nya, endline ndl. Nah, langkah selanjutnya kita dibuat sini tipe data for. Kemudian int kita buat a sama dengan top kurang 1. Kemudian a lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian di sini kita buat a incredible. Langkah selanjutnya kita di sini akan menampilkan apakah data tersebut cout a tambah 1
data A NDL Oke, kemudian di sini kita buat perulangannya yaitu LC kurung cout. Di sini kita akan menampilkan cout antrian kosong, kosong. Nah, di sini kita NDL inline. Nah, langkah selanjutnya inline LCC antrian kosong inline. Oke. Kemudian di sini kita membuat perulangan lagi, yaitu menggunakan, kita akan menampilkan if apakah ini antriannya penuh, is full, karena dia method juga. Di sini kita buka kurung, kemudian enter, kita akan menampilkan cout antrian penuh NDL inline. Nah, di sini kita buat saja cout ya, biar lebih mudah jaraknya NDL inline. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya kita akan antrian penuh, kemudian si Anda void. Kita akan membuat tipe data void. Kita masukkan tadi DQ DQW. Dan if apakah di sini ketemu perulangan, apakah antriannya tadi tidak kosong, empty. Nah, akan menjadi method juga. Di sini buka kurung, kemudian nah, selanjutnya kita buat di sini for tipe data int, kita masukkan a sama dengan 0, a lebih kecil dari top incredible 1, kemudian a. Oke, kita buat sini, kemudian data tadi kita masukkan sama dengan jumlahnya, data a ditambah 1. Oke, langkah selanjutnya di sini kita membuat top incredible. Dan di sini kita buat langkah selanjutnya, yaitu di sini kita masuk baru tipe data int main, buka crawl, enter. Di sini kita buat int pilihan.
Kemudian string isi. Nah, kuenya kita di bawah sini kue. Sistem. Nah, di sini kita buat sistem CLS. Sistem CLS. Nah, CLS. Bentar. Nah, di sini kita akan menampilkan menu utama pada yang pertama, kemudian enquete, kemudian enquete kedua, kemudian deque, kemudian kita buat pilihan sama dengan. Nah, di sini kita akan sin pilihan. Nah, di sini kita akan membuat perulangan lagi, yaitu f sama dengan pilihan sama dengan 1 sistem CLS. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat cout enquete. Kita akan menampilkan enquete tersebut, enquete online sistem CLS lagi, kemudian deque. CLS Maaf teman-teman, di sini salah. Di sini kita membuat tampilan enquete Andrea go to queue kemudian di sini kita lanjut LC pilihan sama dengan
selanjutnya kita di sini akan menampilkan cout de kue tadi n kue, sekarang de ww and nah di sini baru kita buat sistem CLS-nya, sistem turun CLS, kemudian di sini kita tutup dengan de kue karena di method kita kasih buka kurung, tutup kurung kerawal, kemudian go to kita tampilkan go to kue nah secure compile and run. Apakah ada masalah? Maaf, ini agak lelet menampilkannya karena laptopnya. Di sini kita akan menunggu. Oke. Mohon bersabar, ini ujian. Nah, muncul yang pertama kita masukkan satu pilihan, enter, masukkan data, kita buat data pena, enter, kemudian pilihan 2, enter, 1, pena, buku, enter, buku, kemudian pilihan kursi, meja, baiklah itu saja teman-teman, karena tampilannya sudah bisa. Itulah struktur data dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.